sekalian, hari ini kita akan membahas tentang penelitian agama dan keagamaan. Apa sih yang diketahui tentang penelitian agama? Penelitian agama bisa kita katakan adalah proses mencari kebenaran suatu agama dalam rangka menemukan agama yang paling benar atau dianggap benar, seperti yang dilakukan oleh tokoh agama Siddhartha Gautama melakukan pencarian tentang substansi agama yang paling benar. Ketika itu adalah agama Hindu, dan kemudian dia berhasil menemukan agama dan melahirkan agama yang kita kenal dengan agama Buddha. Kedua adalah metode atau usaha untuk menemukan dan memahami agama sebagai kebenaran realitas empiris, realitas dalam pengalaman, dan cara penyingkapannya terhadap realitas tersebut. Seperti kita melakukan studi mengenai Al-Quran, hadis, mengetahui apa sih tafsir, itu semuanya adalah penelitian agama dan keagamaan. Ketiga adalah penelitian agama dipahami sebagai fenomena sosial yang ditimbulkan oleh ajaran agama, seperti kita meneliti tentang struktur sosial, pemahaman keagamaan, seperti kita meneliti tentang fundamentalisme agama, radikalisme agama, modernisme agama, Muhammadiyah, NU, itu semuanya adalah penelitian agama dan keagamaan. Yang selanjutnya adalah penelitian agama itu adalah pengkajian akademis terhadap agama sebagai realitas sosial, baik yang berupa teks, pranata sosial maupun perilaku sosial yang ditimbulkan atau sebagai perwujudan dari kepercayaan yang suci terhadap ajaran agama. Dengan kata lain, pengkajian akademis yang menggunakan metodologi ilmiah terhadap ajaran agama dan keberagamaan. Ajaran agama itu bisa kita bedakan. Pertama adalah teks, baik dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Seperti Al-Quran, itu hadis, itu adalah ajaran agama dalam bentuk teks tulisan yang dianggap sakral, yang menjadi sumber rujukan bagi agama atau keberagamaan. Juga termasuk perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung dari ajaran agama nas, seperti dalam Islam, Al-Quran dan hadis. Katakanlah ajaran tafsir yang dilahirkan dari memahami nas Al-Quran, atau perbedaan-perbedaan furu'iyah dalam masalah fikih, itu adalah termasuk ajaran teks. Yang kedua adalah perilaku, baik itu perilaku kognisi, pengetahuan, perilaku ranah afeksi seperti sikap, penghayatan, pemahaman, dan ranah konasi psikomotor seperti tingkatan. Jadi ajaran agama dan perilaku beragama itu merupakan penelitian tentang agama dan keberagamaan. Apa yang menjadi objek penelitian agama dan keagamaan? Seperti dikatakan tadi, pertama adalah teks yang menggambarkan doktrin, baik doktrin teologis, simbol-simbol ajaran agama, norma, etika yang harus dipahami, diyakini, disosialisasikan, diamalkan, dan dilembagakan dalam kehidupan umat beragama. Seperti kita meneliti sejarah pengumpulan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, seperti penelitian tentang hadis, tafsir, dan pemikiran ulama-ulama, seperti kita meneliti tentang ajaran Qadariyah, Jabariyah dalam teologi, dan lain sebagainya. Kedua adalah perilaku keberagamaan, yaitu perilaku yang ditimbulkan dari pemahaman terhadap ajaran agama, seperti fenomena sosial berupa struktur sosial, pranata sosial, dan perilaku sosial yang timbul daripada memahami dan mengaktualisasikan ajaran agama. Ketiga juga dapat dikatakan penelitian agama itu bersifat normatif, yaitu bertolak dari doktrin dan iman yang diyakini bersumber dari kitab suci, wahyu.
untuk mencari kebenaran dan menjelaskan kebenaran agama. Sering bersifat apologi atau menggambarkan logika intern dari orang beragama. Seperti kita meneliti konsep kerja di dalam Islam, itu termasuk penelitian normatif, atau konsep moral dalam Islam, atau konsep baik buruk dalam Islam. Penelitian agama ada yang bersifat empiris, seperti dikatakan oleh Atto Muzhar, yaitu penelitian tentang skriptur, naskah-naskah atau simbol-simbol agama, termasuk juga perilaku para penganut agama, pemimpin agama, ritus-ritus keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, atau alat-alat yang digunakan dalam umat beragama dalam ritual atau keyakinan, seperti masjid, gereja, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Klock dan Taft itu mengatakan bahwa penelitian keagamaan itu adalah meneliti tentang keyakinan orang beragama, praktek ajaran keagamaan, pengalaman keagamaan, pengetahuan keagamaan, dan konsekuensi-konsekuensi dari pengamalan agama. Selanjutnya, Harjana mengatakan objek penelitian agama itu adalah dilihat dari segi eksistensial agama, menganut doktrin dan iman. Kemudian ada intelektualitas agama, yaitu pemahaman dan institusional agama, dan etika agama. Taufik Abdullah mengatakan penelitian agama itu objeknya adalah agama sebagai norma, yaitu doktrin-doktrin, dan agama sebagai fenomena sosial, yaitu perilaku yang ditimbulkan dari pengamalan, pemahaman terhadap agama. Jadi, penelitian agama dan keagamaan adalah penerapan metode ilmiah terhadap ajaran agama, perilaku beragama, dan realitas sosial yang bersumber dari ajaran atau nilai agama. Jadi objek penelitian agama itu adalah ajaran atau doktrin agama yang bersifat normatif, perilaku beragama atau keberagamaan, kemudian agama sebagai realitas atau fakta sosial yang tunduk pada dinamika masyarakat atau dinamika sosial. Kemudian bagaimana kita menggunakan metode dalam penelitian sosial keagamaan atau penelitian agama. Penggunaan metode dalam penelitian agama tergantung kepada subjek dari penelitian keagamaan yang kita lakukan. Jika kita wilayah penelitian agama itu bisa kita lihat dari subjek besarnya adalah, pertama adalah doktrin dan pemikiran keagamaan. Kedua adalah struktur dan dinamika masyarakat yang dibentuk oleh ajaran agama. Ketiga adalah sikap masyarakat pemeluk agama terhadap doktrin agama yang dianutnya. Nah, kalau kita meneliti tentang doktrin atau pemikiran agama, seperti penelitian tafsir, penelitian hadis, penelitian tentang pandangan teologi, maka kita menggunakan metode hermeneutik, metode filologi, metode kritik teks, metode filsafat, dan metode sejarah. Kalau kita meneliti struktur dan dinamika masyarakat yang dibentuk oleh ajaran agama, seperti kita meneliti perkembangan hukum di dalam Islam atau perkembangan kebudayaan di dalam Islam, maka kita bisa menggunakan metode sosiologi, antropologi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Jika kita meneliti tentang sikap masyarakat pemeluk agama terhadap doktrin ajaran agamanya, maka kita bisa menggunakan ilmu sosial atau penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau gabungan kombinasi dari kedua bentuk metode penelitian ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa menggunakan beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian yang akan kita gunakan.